Halo. Halo, sebentar dulu. Selamat siang Adita, terima kasih sudah bersedia datang dan meluangkan waktu untuk mengobrol hari ini. Selamat siang Ibu, ya sama-sama. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan saat ini duduk di sini? Campur aduk juga Ibu, agak bisa sederhana. Tidak apa-apa kalau gelisah, itu wajar. Saya ingin kamu tahu apa yang sedang kamu rasakan. Kita ngobrol kurang lebih 30 sampai 45 menit. Oh, baik Ibu. Peran saya di sini adalah mendengarkan dan menemani kamu memahami apa yang sedang kamu rasakan. Bukan untuk menilai satu, mengarahkan pilihanmu. Semua yang kamu ceritakan akan bersifat rahasia. Baik Ibu, saya mengerti. Apakah itu bisa diterima dan kamu nyaman untuk melanjutkan? Ya bisa Ibu, saya siap. Apapun yang nanti kamu ceritakan, saya akan menerimanya tanpa menghakimi kamu. Bebas bicara sejak kamu nyaman. Terima kasih Ibu, itu bikin saya sedikit lebih lega dan nyaman. Kalau begitu, boleh diceritakan apa yang membuat kamu ingin ngobrol hari ini? Jadi gini Ibu, saya baru lulus SMA dan sekarang bingung banget mau lanjut gimana. Rasanya berat. Bisa diceritakan lebih lanjut, bingungnya seperti apa yang kamu rasakan? Orang tua saya pengen saya masuk ke kedokteran Ibu, tapi saya sendiri sebenarnya lebih suka seni dan desain. Sudah berapa lama kamu memikirkan hal ini sampai membuat kamu merasa berat? Sejak pengumuman kelulusan si Ibu, sekitar 2 minggu terakhir, di malam saya jadi susah tidur mikirin ini. Jadi kamu bilang ada harapan orang tua agar kamu masuk kedokteran. Sementara di sisi lain kamu sendiri lebih tertarik dengan seni dan desain. Iya betul Ibu, keduanya rasanya berat untuk dipilih. Sepertinya ada kebimbangan yang cukup dalam yang kamu rasakan sampai memengaruhi dan ketegangan sehari-hari. Iya persis seperti itu Ibu, saya juga jadi gampang capek dan susah fokus. Boleh diperjelas kebingungan ini lebih takut mengecewakan orang tua atau lebih takut kalau ternyata kamu tidak cukup berbakat di bidang yang kamu sukai? Dua-duanya sih Ibu, tapi yang paling berat itu takut mengecewakan orang tua. Saya juga pernah merasakan hal yang mirip. Waktu harus memilih antara kehidupan keluarga dan keinginan saya sendiri. Rasanya berat dan serba salah. Oh, jadi Ibu juga pernah ngerasain gitu ya? Iya, jadi saya bisa memahami betapa beratnya perasaan seperti itu. Boleh diceritakan apa yang paling sering muncul di pikiranmu kalau membayangkan masa depanmu? Saya takut kalau saya pilih desain, orang tua saya kecewa dan menganggap saya gagal. Tapi kalau saya paksa untuk masuk kedokteran, saya juga takut nggak sanggup bertahan. Jadi ada ketakutan yang cukup dalam ya tentang bagaimana kamu dinilai orang tuamu sekalipun keraguan pada kemampuan sendiri. Ya itu rasanya seperti kalau saya salah pilih, semua kerja keras saya selama sekolah jadi sia-sia. Kons- Coba saya pikir ini cuma karena dari kecil saya terlalu diajarkan harus nurut sama orang tua Ibu. Saya dengar apa yang semacam kebiasaan untuk selalu mengikuti keinginan orang tua lain yang sudah tertanam sejak kecil sampai selama-lamanya keinginan terasa sulit untuk didengarkan.
Iya, benar Ibu. Saya memang dari dulu jarang berani menyerahkan apa yang sebenarnya saya mau. Tadi kamu bilang sangat suka menggambarkan. Tadi kamu bilang sangat suka menggambar dan merasa hidup saat melakukannya. Tapi di sisi lain, kamu juga bilang itu bukan pilihan yang aman. Bagaimana kamu melihat dua hal itu yang sepertinya agak bertentangan? Ya juga ya Ibu. Kedengarannya memang nggak konsisten. Mungkin saya terlalu fokus ke rasa aman sampai lupa sama apa yang sebenarnya saya rasakan. Menarik ya, kamu sendiri menyadari itu. Bagaimana perasaanmu saat menyadari bahwa kamu selama ini mengabaikan keinginanmu sendiri? Jujur agak sedih Ibu, tapi saya juga nggak tahu gimana caranya mulai jujur soal ini ke orang tua. Jadi ada rasa sedih karena keinginan selama ini terabaikan. Tapi sekalipun bingung bagaimana caranya bicara jujur, saya bisa memahami itu bukan situasi yang mudah. Iya, kadang saya juga pikir, kenapa sih saya susah banget kalau jujur sama keinginan sendiri Ibu. Pertanyaan itu sendiri kedengarannya penting buat kamu. Mungkin saat ini baik untuk kamu dulu sebentar dengan pertanyaan itu. Kenapa selama ini kamu merasa sulit menyuarakan keinginan sendiri? Mungkin karena dari kecil saya selalu diajarkan kalau menurut sama orang tua itu tanda anak baik, jadi rasanya bersalah kalau saya punya keinginan yang berbeda Ibu. Jadi ini ada hubungan dengan pengalaman kamu sejak kecil ya, tentang bagaimana kepatuhan itu diajarkan sebagai suatu yang sangat penting. Ya mungkin itu juga sebabnya saya sudah banget buat tegas soal pilihan karir ini Ibu. Itu masuk akal kalau sekarang perasaan bingung itu muncul menjelang keputusan besar seperti ini. Menurut saya, kesadaran yang kamu tunjukkan hari ini soal pola ini adalah langkah yang berarti. Terima kasih Ibu, tapi saya juga sempat berpikir untuk menunda saja keputusan ini, gak usah mikirin dulu sampai bebet waktu pendaftaran. Saya paham keinginan kamu untuk menunda saat menghadapi keputusan yang berat itu. Manusiawi, bagaimana menurutmu sendiri? Apakah menunda itu membantu kamu merasa lelah, yakin nanti? Kalau dipikir-pikir enggak juga Ibu, malah mungkin bikin saya makin bingung dan waktu pendaftaran belum habis. Saya menghargai kamu sudah berarti menyadari dan mengungkapkan hal ini. Bukan hal yang mudah untuk terbuka ke orang lain. Ya Ibu, ini juga pertama kalinya saya cerita seterbuka ini ke orang lain soal kebingungan karir saya. Saya percaya sering kamu memahami dirimu lebih dalam seperti ini, kebingungan itu bisa berangsur-angsur menemukan arahnya. Semoga begitu ya Ibu, saya juga mulai berharap begitu. Selain soal pilihan jurusan, apakah ada bagian lain dari hidupmu belakangan ini yang juga ikut berdampak oleh kebingungan ini? Ada Ibu, saya lebih sering mengisi formulir pendaftaran dan juga jadi lebih sering menghindar kalau teman-teman nanya mau kuliah di mana. Jadi kebingungan ini ternyata mempengaruhi cukup banyak sisi kehidupanmu, bukan hanya soal pilihan jurusan saja. Ya Ibu, baru kerasa juga kalau dampaknya ternyata seluas ini. Kita sudah ngobrol cukup banyak hari ini. Dari semua yang kamu ceritakan, apa yang paling kamu sadari dan rasakan baru setelah ngobrol tadi? Saya jadi rasa kalau kebingungan ini bukan cuma soal pilih jurusan ini, tapi diri saya yang selama ini susah jujur sama keinginan sendiri. Itu pemahaman yang dalam. Jadi hari ini sudah membahas tentang kebingungan, memilih karir, dan ternyata berakar dari kebiasaan selalu mengikuti keinginan orang lain sejak kecil. Ya Ibu, betul. Saya jadi lebih paham diri sendiri setelah ngobrol ini.
Kita juga sudah melihat bagaimana kamu mulai menyadari pentingnya jujur pada minatmu sendiri, serta keinginan untuk berani mendengarkan itu ke orang tua. Ya, Ibu, mungkin saya perlu belajar lebih berani bicara jujur ke orang tua soal ini. Menurut saya, akar dari sebuah kepemimpinan itu sendiri sudah merupakan langkah besar supaya percaya kamu saling tahu apa yang kamu butuhkan untuk melangkah dari sini. Terima kasih banyak, Ibu. Saya jadi merasa agak lebih ringan sekarang dibanding sebelum ngobrol ini. Saya senang mendengar itu. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang berarti ini dengan Tuhan ini. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga sudah mendengar. Kalau begitu setuju, mungkin kita sepakat untuk bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan keputusan setelah ini. Ya, Ibu, saya setuju. Saya mencoba dulu cari informasi soal jurusan desain dan mulai memikirkan cara bicara baik-baik sama orang tua. Baik Hadid, saya senang melihat kamu menemukan pemahaman baru tentang game ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya, dan tetap semangat. Baik, Ibu, sampai bertemu lagi minggu depan.